Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Anissa Fitri dengan NIM 432200101009 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Pengaruh Transfer Pricing, Kompensasi Manajemen, Capital Intensity, dan Sales Growth terhadap pengindaran pajak. Bab 1. Pendahuluan. Pada latar belakang, salah satu pendapatan negara yaitu pembayaran pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang membiayai pengeluaran negara. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak menerima perimbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Fenomena penghindaran pajak. Kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yaitu berawal dari kasus simulator SIM dengan terdakwa DS. Kita mendapat sungguhan gamblang kasus penghindaran pajak atas transaksi properti yang terjadi di masyarakat. Dalam persidangan di pengadilan, terungkap adanya penjualan rumah mewah oleh pengembang kepada terdakwa seharga 7,1 miliar di Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis 940 juta. Itu artinya terdapat selisih harga 6,1 miliar. Selain itu, terdakwa juga membeli rumah di wilayah Depok dengan harga 2,65 miliar. Namun di akta jual beli hanya tertulis 784 juta atau ada selisih 1,9 miliar. Selisih nilai tersebut jelas menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara. Kemudian, penghindaran pajak. Penghindaran pajak atau tax avoidance adalah suatu skema penghindaran pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan di suatu negara. Penghindaran pajak bersifat legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak atau tax avoidance bertujuan untuk meminimalkan beban pajak melalui beberapa cara, antara lain melalui pengecualian, pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan penanganan pajak, pajak ditangguh negara sampai kepada kerjasama dengan aparat perpajakan, suap menyuap, dan pemalsuan. Penghindaran pajak sebagai manipulasi penghasilannya yang legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak terutang. Lalu, tindakan penghindaran pajak dapat dipengaruhi beberapa macam faktor, antara lain transfer pricing, kompensasi manajemen, capital intensity, dan sales growth. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk menganalisis pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak, yang kedua untuk menganalisis pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak, yang ketiga untuk menganalisis pengaruh capital intensity terhadap penghindaran pajak, dan yang terakhir untuk menganalisis pengaruh sales growth terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya pada bab 2, kajian pustaka, rangka pemikiran dan hipotesis. Teori agensi. Menurut Jansen dan McLean 1976 menyatakan bahwa hubungan keagenan sebagai suatu kontak antara satu orang atau lebih, yaitu antara prinsipal dan agen. Teori keagenan merupakan pemberian wewenang oleh pemilik perusahaan kepada pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai kontrak yang telah disepakati. Apabila kedua belah pihak mempunyai kepentingan yang sama
Untuk meningkatkan nilai perusahaan, maka manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Selanjutnya, penghindaran pajak atau tax avoidance adalah suatu skema penghindaran pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan di suatu negara. Tax avoidance bertujuan untuk meminimalkan beban pajak melalui beberapa cara, antara lain melalui pengecualian-pengecualian, pengurangan-pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara sampai kepada kerjasama dengan aparat perpajakan, suap menyuap, dan pemalsuan-pemalsuan. Yang kemudian, transfer pricing. Transfer pricing adalah kebijakan perusahaan dalam melakukan harga transfer suatu transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan-perusahaan multinasional menggunakan praktik transfer pricing untuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaan. Caranya tidak gampang, namun dengan memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada, maka menggunakan praktek transfer pricing dapat meminimalkan pembayaran pajak perusahaan. Kompensasi manajemen. Kompensasi manajemen merupakan pemberian kepada manajemen atau eksekutif dengan pembayaran finansial sebagai balas jasa. Kompensasi manajemen meliputi gaji, tunjangan, bonus, saham, dan berbagai bentuk imbalan lainnya yang ditetapkan oleh perusahaan untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi manajemen atau eksekutif perusahaan. Selanjutnya, capital intensity. Capital intensity atau intensitas modal dapat diartikan sebagai seberapa tinggi perusahaan berinvestasi pada aset tetap. Dengan tingkat investasi yang tinggi pada aktiva tetap, maka akan menimbulkan beban depresiasi yang tinggi yang nantinya akan menjadi pengurangan pajak penghasilan badan kena pajak. Selanjutnya, pertumbuhan penjualan atau sales growth merupakan peningkatan penjualan dari tahun ke tahun. Sales growth bisa dilihat dari seberapa besar kenaikan penjualan produk yang sama dibandingkan satuan waktu tertentu. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama, pada variabel transfer pricing. Menurut Cut Fitrika, Syawalina, Irwati, dan Reni Julia 2022 menyatakan bahwa transfer pricing berpengaruh sebesar 30% terhadap penghindaran pajak. Menurut Cahaya Sukma Widiantoro dan Riris Rotu Wasitorus 2019 menyatakan bahwa transfer pricing berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tax avoidance. Menurut Wawan Cahyo Nugroho 2022 menyatakan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan menurut Melissa Ayulianingsih Alriyadi dan Eni Kusumawati 2023, transfer pricing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya pada variabel kompensasi manajemen. Menurut Muhammad Tri Rinaldi, Satrika Wulandari, dan Muhammad Ali Masum 2022 menyatakan bahwa kompensasi eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance. Menurut Muhammad Al-Ghifari, Mas Tripa, dan Andi Manggala Putra 2021 menyatakan bahwa kompensasi manajemen memiliki pengaruh pada tax avoidance. Menurut Richard Omega Winarno Putri dan Eti Indriani 2020 menyatakan bahwa kompensasi eksekutif memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Niken Ria Pucatika dan Sartika Wulandari 2022 menyatakan bahwa kompensasi manajemen tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Selanjutnya pada variabel capital intensity. Menurut Melissa Ayu Liniangsi Alriyadi dan Eni Kusumawati 2023 menyatakan bahwa capital intensity mempengaruhi penghindaran pajak. Sedangkan menurut Niken Ria Pucantika dan Sartika Wulandari 2022 menyatakan bahwa capital intensity tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Menurut Lawe Anasta 2021
menyatakan bahwa capital intensity berpengaruh terhadap tax avoidance. Menurut Suryana Amni, Ruhul Fitrios, dan Alfiati Silvi 2023 menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap tax avoidance. Yang terakhir, pada variabel sales growth, menurut Lawi Anasta 2021, dengan hasil penelitian sales growth tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Menurut Salma Rismawati Srinita 2023 menyatakan bahwa sales growth berpengaruh terhadap tax avoidance. Menurut Dewa Ayu Putu Rahyuni dan Nyoman Karna 2023 menyatakan bahwa sales growth berpengaruh terhadap tax avoidance. Menurut Perik Apriyatna dan Lynn Octris 2022 menyatakan bahwa sales growth tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Jadi, berdasarkan perbedaan hasil penelitian yang ada, membuat saya ingin meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Selanjutnya, pada rangka pemikiran dan hipotesis, berdasarkan kajian teori yang ada dan dukungan hasil penelitian terdahulu, maka model konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H1, terdapat pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak. H2, terdapat pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak. H3, terdapat pengaruh capital intensity terhadap penghindaran pajak. Dan H4, terdapat pengaruh sales growth terhadap penghindaran pajak. Bab 3. Desain dan metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap suatu fenomena dengan menggunakan data numerik. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kausal komparatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 sampai 2022 berjumlah 85. Penentuan jumlah sampel perusahaan sektor properti dan real estate. Yang pertama, perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022 berjumlah 85. Perusahaan sektor properti dan real estate yang tidak mempublish laporan keuangan tahunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022 berjumlah 37. Perusahaan sektor properti dan real estate yang mengalami kerugian selama periode penelitian 2019 sampai 2022 di Bursa Efek Indonesia berjumlah 34. Total objek penelitian 14. Jumlah total sampel sejumlah 56. Metode analisis data. Analisis data merupakan bentuk pengolahan data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Berikut dapat dipaparkan uji-uji yang akan saya gunakan untuk menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, statistik deskriptif. Analisis ini digunakan untuk mengetahui deskriptif data variabel seperti jumlah data, nilai rata-rata, nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi. Yang kemudian ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas residual, uji multikoliniaritas, ada uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang kemudian ada uji regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah metode regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Kemudian ada uji koefisien determinasi atau R2. Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam bentuk persen. Selanjutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya.
uji hipotesis. Dalam penelitian ini menggunakan uji parsial dan uji simultan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.